Nama saya Muhammad Rizky Kurnia. Adamu Husen. Halo, nama gue Jenny. Saya Diva. Nama aku Farah. Nama gue Iqbal. Ibu Maulidia adalah perempuan yang melahirkan saya. Ya dia ibu saya. Sosok ibu yang kuat, terus tegar, berani, dan di satu sisi dia punya jiwa yang bebas sih. Nyokap gue guru SD. Ibu Tuti yang di mataku dari kecil sampai sekarang tuh adalah cewek-cewek tomboy gitu tuh, kalau kayak di sekolah tuh dia cewek-cewek tomboy gitu. Kalau aku sama dia, aku nganggepnya itu bukan ibu tapi kayak cinta pertamaku gitu loh. A to Z itu dari bangun sampai tidur lagi tuh ya mama aku, karena nggak ada pembantu, jadi solo karir. Wanita yang cukup alay. Ibu Facebook Ih, Facebook banget yang setiap saat. Gitu. Status nomor 1 ya? Gitu. Ya. Melahirkan saya. Pas itu di sekolah lagi ada tes pianika, gue ngamuk, gue minta pianika gitu. Sementara besoknya udah mau tes pianikanya gitu. Terus tiba-tiba nyokap gue tuh hujan-hujanan udah bawa pianika gitu. Terus gue kayak ngerasa dia bela-belain. Jadi pas dia ngasih pianikanya hujan, kondisi dia basah hujan-hujanan, itu habis itu dia nggak ngomong sama gue gitu. Terus gue di situ kayak memberanikan diri minta maaf dan akhirnya dimaafin gitu. Pokoknya mama aku tuh nemenin aku setiap kayak hari pertama sekolah dan selalu make sure kalau anaknya tuh baik-baik aja. SMA gitu pernah ngomong ada ketertarikan pengen ikut coba tes untuk kuliah luar negeri tapi pakai agensi gitu lah. Biaya agensinya itu tuh yang pas itu mama bilang nggak bisa biayain, terus beliau sampai nangis katanya kasihan anaknya itu cuma pengen sekolah, cuma orang tuanya nggak bisa biayain startup cost-nya kayak gitu. Momen itu tuh jadi nunjukin bahwa segitu concernnya dia sama pendidikan anaknya termasuk gue gitu. Jadi nyokap gue tuh bantu finansial keluarga, berangkat kerja pagi dan pulang malam. Menurut gue itu keren banget sih, dan mereka masih dan nyokap gue tuh masih kuat gitu loh ngurusin gue, terus ngurusin kakak-kakak gue gitu sih. Itu menurut gue nggak akan terganti. Beberapa kali lebaran tuh gue ngeliat bajunya tuh kayak nggak pernah ganti-ganti gitu. Kayak itu aja kayak. Yang dimana sebenarnya gue pun tahu kayak dia lagi menghemat untuk biaya gue kuliah. Maksudnya di luar masalah baju baru ya. Cuma maksudnya banyak hal yang memang dia lagi coba press untuk gue bisa kuliah kayak gitu. Sebentar gue inget-inget dulu ya. Gue banyak ya kayaknya. Enggak banyak. Gue ada konflik sama bokap gue. Terus gue jadi, kalau bahasa sekarang apa ya, mental breakdown kali ya. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang gitu. Akhirnya gue ke psikolog dan segala macam. Tapi di momen-momen itu gue tuh sangat marah sama nyokap dan bokap, terutama dua orang itu. Terutama bokap, tapi yang gue luapin karena di rumah adanya nyokap doang, gue mau luapkannya ke nyokap gitu. Gue sampai pernah bilang sama nyokap, Rizky nggak mau punya ibu kayak mama gitu. Soalnya mama dari kecil nggak pernah mengiyakan apa yang Rizky mau gitu-gitu. Terus nyokap gue berharapnya gue kuat untuk menjalani momen-momen terburuk gitu, tapi ternyata gue nggak kuat gitu. Sorry to say, mungkin itu di luar kendali gue, itu bisa jadi alasan gue doang, tapi gue menyesali hal itu dan harusnya nggak boleh kejadian kayak gitu lagi gitu. Tapi kecewanya tuh nggak yang berlarut ya, karena ibuku tuh adalah ibu yang easy going sebenarnya. Jadi dia kalau punya masalah, coba mentok, ya udah. Dulu aku pernah mencuri ya anak-anak yang pengen mencoba gitu loh hal baru. Jadi aku berdua orang. Itu ibuku lumayan marah di situ dan ngerasa dia nggak harusnya kamu tuh gitu loh. Kalau mau itu mending minjem uang. Emang ibuku kayak gitu lah, emang suka pinjol emang. Ini fun fact-nya, saya itu cukup ekstrovert di luar tapi introvert di rumah. Pada diem, tapi kalau di luar ekstrovert, bingung, nggak ngerti tuh gimana. Jadi mama saya cukup sedih kalau beliau tidak diajak ngobrol, anaknya tidak curhat. Itu kayak ada miskomunikasi, terus kurang informasi, jadi beliau ya kok kayak mungkin merasa kurang dibutuhkan gitu, maksudnya dalam hal curhat-mencurhat gitu. Itu sih salah satu yang bikin kayak beliau pernah
ya marahlah gitu. Mama tuh pengen saya masuk ke sebuah sekolah tinggi ikatan dinas terkemuka di negeri ini yang kampusnya di Bintaro gitu. Saya nggak ada ketertarikan di situ. Akhirnya karena diminta, saya ikutin tesnya aja untuk menyenangkan orang tua. Di satu sisi saya sambil nyari tempat kuliah lagi lah, kampus kuning di Depok gitu. Pengumuman, set saya lihat nama saya ada di situ, saya lolos. Saya yang nangis dong, saya yang seneng. Saya telepon mamahnya yang balik lempeng aja nih. Jadi dia biasa aja. Terus bilang, oh ya udah selamat ya. Tapi pas ditutup teleponnya, tapi jangan lupa yang sana diurus. Lah, jadi dia masih pengen saya kuliah di kampus Bintaro itu. Tapi akhirnya mungkin agak berat hati, tapi akhirnya mencoba mengikhlaskan, akhirnya saya dibolehin untuk milih kampus yang ada di Depok. Ya gue sayang lah ya sama nyokap gue, dan nyokap gue pun pasti begitu sama gue. Tapi ada satu waktu di mana gue bilang kalau gue agak menyesal jadi anaknya dia, dan gue yakin sih itu bikin dia kesel, bikin dia sedih dan segala macam. Dan sebenarnya yang jadi penyesalan buat gue adalah itu kalimat terakhir yang gue ucapin ke nyokap gue sebelum nyokap gue nggak ada gitu. Jadi kayak itu jadi penyesalan buat gue sih gitu. Banyak banget. I love you mom. Sorry banget kalau misalkan gue nggak pernah mengutarakan kalimat itu waktu nyokap gue masih ada. Jadi kalian kalau nyokapnya masih ada, jangan sampai mengulangi kesalahan gue. Mohon maaf belum bisa menjadi anak yang diimpikan. Masih banyak membangkang jadi anak yang tidak begitu dekat dengan orang tuanya sampai dewasa ini juga jauh dari kata anak ideal lah gitu. Dipa ingin mama tahu bahwa Dipa sayang mama terlepas sebelangsak apapun Dipa. I love you ma. Ibu Tuti Fatmasari, terima kasih sudah membesarkan saya sampai sebesar ini, sangat besar bahkan. Apa yang mau aku ucapkan ke ibu? Ibu jangan pinjol lagi. Nyokap gue tuh kadang kalau gue tanya, "Ma pengen apa?" gitu, dia cuman nggak minta apa-apa, bahkan ada satu omongan nyokap gue yang gue inget tuh, terserah Bang Rizky mau jadi apa gitu, yang penting Bang Rizky bahagia gitu-gitu. Ya banyak belajar sih dari Mama Uta gitu. Aku nggak ada di titik ini kalau bukan karena jeripaya ibu dan jeripaya ayah juga kayak gitu. Minta maaf banget kalau mungkin sampai detik ini masih sering bikin ibu nangis, sering bikin susah ibu juga. Tapi yang jelas apa yang aku kerjain sampai detik ini pun pasti untuk ngebahagiain ibu sama ayah kayak gitu. Maksudnya sedewasa ini aku bisa memahami tentang dunia, aku bisa mencoba beberapa hal, kebebasan yang diberikan itu sangat-sangat thank you dan hak dari jauh. Kalau ngucapin selamat hari ibu tuh gimana sih? Aduh gue sampai nangis nih. Oke, selamat hari ibu mama. Terus gue juga mau ngucapin sekalian dia selamat hari ibu untuk calon-calon ibu. Selamat hari ibu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Tetap semangat ngurus anak-anak dan cucunya gitu. Dan nggak usah mikirin aku karena nanti jadi cepet tambah tua. Karena jadi obat stres, mending mikirin cucunya karena itu obat stresnya. Jadi selamat hari ibu buat mama. I love you ma. Oke, selamat hari ibu, mamaku, cintaku. Panjang umur biar bisa lihat aku buat ngebahagiain ibu dan semoga selalu happy. Buat Ibu Tuti, selamat hari ibu, sehat selalu dan bahagia selalu sampai akhir hayat. Amin. You the best mom ever. Selamat hari ibu.